Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Wonogiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kesempatan yang luar biasa, dan podcast ini podcast yang spesial. Karena pada kesempatan podcast kali ini kita menghadirkan Bu Ana, Sri Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SHM Hum. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu Wonogiri bahwa pada kesempatan hari ini tadi Bu Ana ini sedang supervisi monitoring ke Bawaslu Wonogiri. Kemarin diawali di Bawaslu Boyolali ya. Nah, tadi monitoring sudah selesai. Nah, kita minta waktunya sebentar untuk podcast bersama sahabat Bawaslu Wonogiri. Kesempatan kali ini saya akan bertanya terkait tentang film ya. Jadi tahun kemarin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah divisi PP ya, divisi kita telah sukses bikin film ya, dan ini luar biasa ketika kita launching itu antusiasme respon dari publik itu luar biasa, dan juga ada dari beberapa lembaga yang memberikan apresiasi terhadap film kita. Film kita saat itu judulnya Teka-teki Pemilihan ya. Jadi saya sedikit sampaikan bahwa film kemarin yang dibuat oleh divisi penanganan pelanggaran yang digawangi langsung oleh Bu Kordip, Bu Ana ini, dengan melibatkan pemerannya melibatkan seluruh Kordip PP se-Jawa Tengah. Semua terlibat ya, entah di bagian peran utama atau peran pembantu, peran bayangan. Saya peran bayangan kan saat itu saya suruh jalan gitu, nggak ada kata ngomong apa-apa, tapi nggak apa-apa, yang penting tampil di situ ya. Sukses. Nah, dan program divisi penanganan pelanggaran di tahun ini seperti yang kemarin sudah disampaikan Bu Ana, yaitu bikin film yang kedua ya. Tapi agak berbeda. Kalau dulu itu filmnya dibuat bersamaan, ini Bu Kordip ini memerintahkan kepada kita masing-masing Kordip PP se-Jawa Tengah di 35 kabupaten kota ini untuk bikin film. Jadi nanti kalau jadi itu kita PP Bu ya punya 35 film ya. Yang ini nanti akan kita launching secara bersamaan ya. Nah, saya ingin tahu Bu, film untuk yang kedua ini kira-kira mungkin apa maksud dan tujuannya membuat film untuk yang kedua dengan dibuat oleh 3 kabupaten kota ini. Maksud dan tujuannya apa Bu ya? Baik, terima kasih Pak Mahbub ya. Ini Kordip PP Bawaslu Wonogiri. Saya ditodong untuk ikut meramaikan podcastnya Kabupaten Bawaslu Kabupaten Wonogiri ya. Soalnya saya pas ini saya melakukan monitoring. Supervisi ke kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Jadi saya sedikit cerita, ini kalau tadi sudah dikemukakan oleh Pak Mahbub ya. Jadi dulu memang kita di pemilu 2019 ya. Itu kita sempat bikin film PP terkait dengan teka-teki pemilihan. Temanya atau judulnya film itu teka-teki pemilihan dan melibatkan 35 Kordip PP. Nah, kemudian yang sekarang ini kita memang meminta kepada kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Kota di 35 Jateng ini untuk membuat lagi satu film pendek ya terkait dengan penanganan pelanggaran. Maksud dan tujuannya sebenarnya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan penanganan pelanggaran kepada masyarakat. Jadi selama ini kan kalau kita sosialisasi biasanya hanya dilakukan dalam satu forum formal ya. Kemudian searah ya. Jadi kita hanya bicara ya, atau mungkin seperti ini podcast gitu. Nah, ini yang kemudian membuat Bawaslu Provinsi itu merasa bahwa harus ada nuansa lain, harus ada bentuk lain ya, agar kemudian tidak menimbulkan rasa boring masyarakat yang kemudian melihat Bawaslu. Nah, kemudian timbul pemikiran bagaimana kalau membuat film. Film ini nanti
menjadi film yang pendek saja, durasi waktu maksimal 20 menit ya, dibuat secara sederhana ya, non budgeter juga. Non budgeter. Jadi mengerahkan seluruh daya kreasi kemudian sumber daya yang ada di bawah seluruh kabupaten kota ya, tanpa kemudian mengeluarkan banyak anggaran. Betul. Itu kemudian dibuat sesederhana mungkin sehingga kemudian masyarakat itu mudah menerima. Iya. Jadi maksud dan tujuannya hanya itu sebenarnya, yang kemudian nanti diharapkan setelah film itu jadi, nanti akan Bawaslu Provinsi akan membuat satu giat yang kita namakan, atau acara ya, kita namakan dengan festival film. Festival film ya. Nah itu nanti dalam rangka Harlah Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kemungkinan nanti dalam waktu 2 minggu, di minggu terakhir bulan Agustus. ulang tahunnya Agustus ya. Agustus. Jadi minggu terakhir bulan Juli awal Agustus iya. lah. Nah, nanti itu akan ada festival film selama 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu berarti 35 kabupaten kota nanti akan berbagi selama itu akan menayangkan film-film masing-masing. Baik. Terima kasih. Jadi inti daripada pembuatan film ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode yang lain, ya, dengan metode nonton film biar mudah untuk dipahami oleh masyarakat ini, dan mungkin menyenangkan juga kalau dengan metode nonton film. Ya. Nah, lalu untuk judul Bu ini kan berarti ada 35 kabupaten kota yang bikin film nih. Ya. Untuk judul ini diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota atau ditentukan oleh provinsi, Bu? Ya. Jadi kemarin untuk mempermudah ya kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota membuat film, kita itu membuat topik tema dari film itu. Jadi topiknya itu dibagi 2, topik untuk pemilu dan topik untuk pilkada atau pemilihan ya. Itu dari 16 topik pemilihan dan 16 topik pemilu itu nanti Bawaslu Kabupaten Kota memilih salah satu. Jadi ini ceritanya itu satu kabupaten kota membuat satu film dengan topik yang sudah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi dengan cara memilih satu topik. Jadi dari topik-topik yang ada itu ada 30-an topik. Nanti Bawaslu Kabupaten Kota hanya memilih satu topik. Berarti ada kemungkinan ada satu topik yang sama yang dibikin oleh beberapa kabupaten, Bu ya? Betul, ya gitu ada. Ya. Karena ini bebas ya, kita menyerahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk memilih, maka kemudian ada nanti terjadi beberapa kabupaten kota itu membuat satu topik yang sama. Ya. Tapi kan karena kemudian alur cerita, kemudian pemain dan lain sebagainya itu kita serahkan ke kabupaten kota masing-masing, maka bisa jadi meskipun satu topiknya itu dibuat oleh beberapa kabupaten kota, satu topiknya sama, tetapi kan nanti isinya itu kan bisa macam-macam. Menurut saya nanti juga menarik ya kan, karena kan bervariasi nanti, ada yang mungkin dari sisi pemainnya mungkin teman-teman stafnya, tapi ada yang mengambil dari luar. Kemudian durasi waktunya juga mungkin berbeda. Lokasi waktunya juga berbeda. Saya rasa tetap menarik. Baik. Meskipun sama. Iya. Terus ini Bu, untuk kan dari provinsi hanya menentukan topik ya, kemudian untuk naskah alurnya itu nanti kan pengembangannya serahkan kepada masing-masing kabupaten kota. Ini nanti untuk naskah dan mungkin adegan dalam pembuatan film ini diserahkan kepada masing-masing kota, atau mungkin ada arahan misalkan harus formal atau mungkin boleh dengan lucu atau mungkin bagaimana gitu adegannya itu. Tidak kita batasi ya, tidak kita berikan arahan terkait dengan alur cerita, kemudian juga dari sisi pemain dan lain sebagainya. Kita hanya membatasi durasi waktu maksimal 20 menit. Iya. 20 Jadi menit. boleh disampaikan dengan misalkan agak horor dikit bisa, atau mungkin dengan lucu-lucu ya. Enggak apa-apa. Ya. Itu terserah. Yang terpenting itu pesannya itu tersampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu dengan mudah menerimanya. Jadi
begitu setelah saya melihat film itu, dalam pemikiran mereka itu bisa langsung nyantel gitu bahasa Jawanya Iya, ya. iya. Oh ternyata proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu seperti itu. Dan itu adalah tujuan utama di Iya. pembuatan film itu, Bu betul, ya. iya. Baik, iya. Baik sahabat Bawaslu, saya lanjut terus ini ya untuk pertanyaan kepada Bu Ana ini. Selanjutnya saya mau tanya ini, Bu, untuk tadi sudah sedikit diterangkan ini step-stepnya itu. Misalkan untuk yang pertama ini bikin naskah, kemudian terus alur cerita, terus kemudian batas akhir selesainya pembuatan film ini kapan? Ini apakah harus apa istilahnya disetorkan dulu kepada provinsi untuk diedit atau mungkin untuk apa Bu istilahnya ya dikoreksi itu? Jadi untuk kita memang membuat timetable ya. Timetable. Dengan tahapan-tahapan. Jadi dari misalnya dari perencanaan, kemudian pembuatan naskah film ya, kemudian ada lagi pengambilan gambar, ya, pengambilan gambar. Ya, kemudian ada lagi editing dan finalisasi misalnya gitu. Nah itu sudah ada timetable-nya. Batasan waktu terakhir pembuatan film itu kita tentukan bulan Juni ya, sampai Juni ya, Juni. Sampai Juni. Awal Juni lah, maksudnya semua sudah selesai. Mengapa kita ambil batasan waktu itu? Karena di bulan Juni itu adalah start dari tahapan ya. Pemilu 2024. Jadi kita nggak mau kemudian kawan-kawan ini masih direpotkan dengan pembuatan film ini. Artinya kemudian nantinya setelah tahapan kita sudah mulai running. Pengawasan dan konsolidasi koordinasi dan lain sebagainya. Maka batasan waktunya itu. Iya, berarti memang sudah ada timetable-nya, langkah-langkahnya seperti apa, dan nanti ending terakhirnya itu Juni itu sudah selesai. Karena memang Juni kita kalau sesuai dengan jadwal atau mungkin pungut itu yang ditentukan oleh KPU RI ini kan, kalau ditarik ke belakang kan Juni sudah mulai tahapan. Jadi kita sudah tidak direpotkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik. Sudah clear ya. Sudah clear. Gitu. Kemudian bulan Juli itu kita tinggal menunggu nanti untuk launchingnya. Jadi dalam acara atau giat yang kita namakan festival film. Festival film ya. Berarti nanti di festival film ini ada penilaian nggak Bu? Penilaian ya. Nah, ini nanti gimana nih? Iya. Jadi memang kemarin itu sempat kita bahas ya di Bawaslu Provinsi Jateng untuk memberikan reward ya, sekaligus juga apresiasi bagi kawan-kawan kabupaten kota yang nanti filmnya itu paling menarik. Nah, nanti ada reward dari Bawaslu Provinsi, 3 kategori, 3 pemenang ya. 3 pemenang. Film terbaik. Yang pertama apa Bu? Kategori yang pertama ini? Itu masih kita rahasiakan. Oh masih berikut sama kira-kira ribetnya apa itu masih dirahasiakan ya. Termasuk nanti pemain terbaik begitu ya, ada itu dari kita. Baik, itu jadi memang nanti film ini ya tidak hanya sebatas sosialisasi, tapi ada penilaian juga dari pimpinan Bawaslu Provinsi. Penilaiannya itu memang kita sudah share ya ke kawan-kawan kabupaten kota. Jadi dari 100% itu terbagi menjadi beberapa ya. Jadi saya katakan ini misalnya ide, tema dan pesan itu ada nilai 40%. Kemudian acting dan karakter pemain atau pemeran 20%. Kemudian teknik pengambilan gambar, kualitas, angle pencahayaan, ruang dan waktu 20%. Kemudian suara musik pengiring 10%, dan teknik editing 10%. Jadi ini kriteria penilaian yang akan nanti menjadi. Kemudian nanti dihasilkan 100%. Baik. Yang terbanyak itu nanti juara 1 sampai 3. Ini nanti untuk apa ya? Yang menilai Bu, apakah cukup dari internal Bawaslu atau mungkin juga mengundang eksternal yang mungkin membidangi di perfilman gitu? Ya. Kalau rencananya sih kemarin itu kita mau meminta teman eksternal ya, yang memang berkompeten di dalam bidang ini untuk ikut juga memberikan penilaian. Tapi ini masih belum ada keputusan akhir ya. Nanti mungkin mendekati festival film itu kita baru bahas secara intens lagi. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi demikian sahabat Bawaslu, ini film ini nanti
tidak akan kalah hebohnya dengan film yang sudah kita buat ya di Semoga. tahun kemarin ini. Karena judulnya banyak dan masing-masing kabupaten di 35 kabupaten ini akan launching ya satu persatu sesuai dengan time schedule yang telah ditentukan oleh provinsi. Nanti jangan lupa sahabat Bawaslu Wonogiri khususnya untuk menyaksikan, nanti kita akan kasih informasi kapan mulai tayangnya film ini. Jadi semoga ini menjadi pengetahuan tambahan atau mungkin baru bagi masyarakat Wonogiri terkait tentang pengetahuan bagaimana cara penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan ya, melalui film yang dibuat oleh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Baik, terima kasih Bu Ana atas kehadirannya di Bawaslu Wonogiri di podcast kali ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi dulu untuk sahabat Bawaslu Wonogiri? Kira-kira apa ya? Ya pesan kesan lah untuk sahabat masyarakat Wonogiri ya terkait mungkin tentang penanganan pelanggaran. Ada Bu? Apa ini? Ya misalnya tentang apa ya, tolak money politik, tentang apa ya keberanian untuk melaporkan dan sebagainya. Saya kira mungkin lebih tepatnya kalau dalam ranah kita ya, Iya. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu atau pemilihan, mungkin lebih tepatnya saya mengajak ya masyarakat Wonogiri Iya. untuk aktif berperan serta ya nanti di pemilu 2024. Aktif berperan serta dalam artian tidak hanya kemudian menggunakan hak pilihnya Pilihnya. nanti, tapi juga aktif di apa namanya Pengawasan. Iya. sekaligus sampai nanti melakukan pelaporan Pelaporan. jika ada dugaan pelanggaran. Baik, terima kasih. Sekian tadi apa yang disampaikan Bu Ana terkait tentang film yang akan dibuat dan juga saran, masukan, pesan kepada sahabat Bawaslu Wonogiri terkait tentang partisipasi kita dalam pengawasan pemilu dan pemilihan yang akan datang di tahun 2024. Terima kasih kehadiran Bu Ana Ya, di sama-sama. podcast Bawaslu. Mari kita tutup podcast kali ini dengan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.